dari kelompok 8 ingin menampilkan pembelajaran melalui via video yang berjudul Aliran Al-Maturidiyah dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Ja'far MA. Adapun kelompok ini disusun oleh saya sendiri yaitu Ayus Reski dan teman saya Nurul Fitriyah. Baik, dimulai dari aliran Al-Maturidiyah. Pertama yaitu sejarah aliran Al-Maturidiyah. Maturidiyah adalah aliran teologi ataupun golongan yang dinisbatkan dengan nama pendirinya yaitu Al-Maturidi. Adapun nama lengkap Al-Maturidi yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidiyah yang lahir di Maturidi, Samarkand dengan tanggal lahir yang tidak diketahui karena riwayat yang tidak banyak diungkap oleh sejarawan. Kemudian Al-Maturidi menganut mazhab yaitu mazhab Hanafi. B. Tokoh Al-Maturidiyah Samarkand. Nama aslinya Muhammad ibnu Muhammad Abu Mansur Al-Maturidi yang asalnya dari Maturidi yaitu sesuatu daerah yang di Samarkand. Sehingga terkadang namanya disandarkan pada Samarkand dan bisa dipanggil Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud Al-Maturidiyah Samarkand. Abu Mansur Al-Maturidi merupakan seorang teologi, mutakallimin, pembentuk ilmu kalam. Semasa hidupnya, Al-Maturidi banyak menerima ilmu dari guru, di antaranya Abu al-Nars Ahmad ibnu al-Abbas al-Bayyadi, Ahmad bin Ishaq al-Furjani, dan Nas ibnu Yahya al-Balkhi yang merupakan ulama terkemuka dalam mazhab Hanafiyah. Al-Maturidi merupakan pengikut setia dari Abu Hanafiyah yang terkenal dengan keabsahan pendapat akal. Tokoh Al-Maturidiyah Bukhara yaitu Al-Bazdawi. Al-Bazdawi lahir di Hudud yaitu sebuah negeri di Baghdad pada akhir 400 Hijriah atau 1010 Masehi. Nama lengkapnya adalah Ali ibnu Abi Muhammad Al-Husain ibnu Abdul Al-Karim ibnu Musa ibnu Isa ibnu Mujahiz Al-Bazdawi. Al-Bazdawi ini adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh pada saat itu. Hal itu dikarenakan dia berhasil bergabung dengan sub aliran Al-Maturidiyah yang kemudian dikenal sebagai Al-Maturidiyah Al-Bukhara. Selain itu, Al-Bazdawi juga memiliki gelar yaitu Al-Mujtahid fi Al-Musil, yang artinya mujtahid yang tidak berijtihad sepanjang masih ada imamnya. Maka mereka berijtihad untuk memecahkannya. D. Mengenal Al-Maturidi, epistemologi kalamnya. 1. Fungsi akal dan wahyu ilmu kalam. Ilmu yang secara khusus membahas tentang masalah ketuhanan. Yang kedua, perbuatan manusia. Khusus mengenai perbuatan manusia, kebijaksanaan dan keadilan kehendak Tuhan mengharuskan manusia memiliki kemampuan berbuat ikhtiar agar kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dapat dilaksanakan. Yang ketiga, kekuasaan dan kehendak mutlak. Hal ini karena kodrat Tuhan tidak sewenang-wenang, tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya sendiri. Yang keempat, sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu mulzamalah, yakni zat tanpa terpisah. Yang kelima, melihat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Hal ini diberitahukan oleh Al-Quran antara lain firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Maturidi mengatakan bahwa Tuhan kelak di akhirat dapat dilihat dengan mata karena Tuhan mempunyai wujud walaupun ia imaterial. Yang keenam, kalam Tuhan. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun secara huruf dan bersuara dengan kalam nafsi atau sabda yang sebenarnya. Yang ketujuh, perbuatan manusia. Setiap perbuatan Tuhan yang mencipta atau kewajiban-kewajiban yang telah diberikan dan dibebankan kepada manusia tidak lepas dari hikmah dan keadilan yang telah dikehendakinya. Yang kedelapan, pengutusan Rasul. Pengutusan Rasul berfungsi sebagai sumber informasi. Dan jika tanpa mengikuti ajaran wahyu yang telah disampaikan Rasul, berarti manusia telah membebankan sesuatu yang berada di luar kemampuan pada akalnya. Dan yang terakhir, pelaku dosa besar.
Al-Maturidi berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka. Adapun beberapa pengaruh ajaran Al-Maturidiyah di dunia Islam ialah yang pertama itu mampu mendamaikan konflik. Jadi Al-Maturidiyah ini jika kita memiliki konflik, Al-Maturidiyah dapat mendamaikannya. Kemudian dengan buku-buku karya Al-Maturidi dapat dijadikan pegangan dalam memahami ilmu kalam lebih jauh. Kemudian yang ketiga, doktrin kalam Al-Maturidi mampu jelas pada Al-Quran dan Sunnah ataupun nampak jelas pada Al-Quran dan Sunnah.